Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Maya Wulandari, guru kimia di SMA Islam Nurul Fikri Serang dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Untirta. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau PPL. Berikut adalah video PPL saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aidil. Aidil sakit ya? Ya. Najmi? Nasmi. Izin, oke. Najmi izin, Aidil sakit. Itu kita berdoa dulu. Afif tolong pimpin berdoa. Azam istidadan Mozaya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Rido. Berkurangnya jumlah reaksi atau bertambahnya jumlah produk setiap satuan waktu. Betul. Kalau syarat terjadinya reaksi kimia, Saya. apa Farel? Terjadi tumbukan efektif. Terjadi tumbukan efektif yang pertama. Yang kedua? Apa Viv? Apa Bil? Nabil. Ada energi yang cukup. 3 tutup botol dengan 1 liter air. Apa bedanya? Liter airnya, volume airnya berbeda. Itu berhubungan dengan konsentrasi. Ternyata ada hubungannya konsentrasi dengan laju reaksi. Di sini laju reaksinya untuk membersihkannya. Bagaimana itu? Nanti kita akan bahas hari ini. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah seperti ini. Coba tolong Raden dibacakan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar melalui kegiatan praktikum, diskusi, dan tanya jawab. Sebelum kita belajar, ada pretest dulu. Oke, udah ada tabnya kan? Sudah disiapkan tabnya, silahkan dibuka. Linknya ini, saya beri waktu 5 menit, cukup? Hari ini yang akan dinilai adalah keaktifan kalian dalam belajar. Serta nanti karena kita hari ini bikin proyek, jadi nanti kalian akan dinilai tentang perencanaan proyeknya seperti apa. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita lihat dulu ada video. Silahkan kalian simak. Nanti informasi apa yang kalian peroleh di video itu. Bahan dasar utama odading ialah kadang ada odading yang bantat loh karena adonannya tidak mengembang. Kira-kira kenapa bisa? Oke. Kira-kira kenapa odading itu bisa bantet? Berarti kalau yang bantet berarti dia nggak ngembang. Berarti gimana caranya supaya adonannya ngembang? Sudah ada video yang pernah dibuat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, nanti kalian akan diskusikan bagaimana sih faktor-faktornya. Ini ada LKS yang sudah saya siapkan. Molaritas terhadap laju reaksi atau konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi seperti apa? Kita amati dulu videonya. Praktikum selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ini datanya. 3 larutan yang digunakan. Konsentrasi HCl berapa saja? 0,1. Kemudian 1 dan 2. Ada 3. Di tabel kalian ada 3 juga? Silakan dilengkapi. Bagaimana waktunya? Di bawahnya, di bawah hasil pengamatan itu ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Kalian jawab pertanyaannya, berdiskusi bersama kelompoknya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
40 derajat. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan, berarti lajunya bagaimana? Lajunya juga semakin cepat. Seperti yang di awal tadi sudah dibilang, kalian akan buat proyek, bikin apa? Bodading. Kalian bisa akses modulnya dulu di pakai tab. Tadi sudah kalian rancang kan? Masing-masing kelompok sudah punya rancangannya. Sekarang kita diskusikan, mau bikinnya kapan? Sore ini, enggak ada. Jadi sore ini kita coba nanti masak di asrama, nanti akan saya siapkan bahan-bahannya. Kalian punya minyak nggak? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Gimana Bogul? Faktor-faktor? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada apa Bogul? Suhu. Yang kedua apa Jaber? Konsentrasi. Yang ketiga apa? Ziyad. Luas bidang sentuh. Yang keempat apa? Gali? Katalis. Ada 4 faktor. Bagaimana perasaan kalian? Hari ini kita belajar kimia. Nah, pertemuan selanjutnya kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil pembuatan proyeknya nanti. Jadi sudah? Kalau begitu kita cukupkan pembelajaran hari ini. Afif, yuk kita berdoa dulu, Fif. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Tolib? Alhamdulillah. Hari ini banyak yang tidak hadir karena menjadi Bantara. Najmi yang belum kembali. Najmi masih izin ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Afif dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelumnya kita sudah mencari tahu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingat apa saja? Masih ingat. Makin halus atau makin besar, jadi makin cepat reaksinya. Semakin halus bidang sentuhnya atau semakin besar luas bidang sentuhnya, berarti laju reaksi akan semakin cepat. Betul. Kenapa? Kalau kalian ke mall, biasanya ada yang jual daging. Bagian daging ikan, itu biasanya disimpannya di freezer. Ada pendinginnya. Kenapa disimpannya di freezer? Kenapa kok bisa awet? Karena menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga laju pembusukan dagingnya semakin lambat. Betul sekali Farhan. Kalian dapat menyajikan hasil proyek yang berkaitan dengan laju reaksi. Dan yang akan dinilai ini, keaktifan kalian dalam belajar. Kemudian proyek yang sudah kalian buat nanti akan dinilai juga. Kemudian presentasi pun akan dinilai. Siap presentasi? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berisikan saya, Fredela Naryaman, ingin mempresentasikan tentang faktor suhu terhadap laju reaksi pembuatan odading. Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui. Kita tuh punya variabel ya. Yang pertama itu variabel kontrol, yaitu bahan-bahan pembuatan daging. Yang kedua itu variabel bebas, yaitu suhu ruangan. Kalau percobaan kedua tadi raginya tidak dilarutkan, jadi langsung dimasukkan ke adonan.
semua. Terus kecuali margarin. Terus yang kedua, tapi di pertama tuh kita membuat Sendok teh, adonan terlihat mengembang lebih cepat selama 30 menit pada adonan yang pertama. Semakin tinggi atau semakin banyaknya ragi atau itu disebut konsentrasi, maka semakin cepat proses laju reaksi yang dihasilkan. yang kalian coba, tapi waktunya lebih lama, kayak 1 jam. Apa itu bakal berubah lagi atau tetap segitu aja? Berubah. Lebih besar. Jadi semakin lama juga nanti semakin gede terus. Iya. Tapi kemarin basi. Ya, itu mah ya rasanya aja. Iya. Itu jadi didiamnya kan di ruangan. Ya. Habis itu dicampur lagi panas pakai air lain. Yuk. Bakal terjadi pengembangan yang drastis kan? Jadi CO2 di dalam itu kan nggak keluar. CO2 yang di dalam nggak keluar, jadi. Jadi adonannya cepat mengembang. Oke, kalau dikasih hair dryer, Nah, itu kan ya kata mana tadi kalau udaranya banyak masuk jadi mengembangnya juga. Itu faktor-faktornya dapat dari mana? Kalian teliti dari mana? Jadi setelah kami lihat di internet, kalau yang panas itu mempengaruhi ke raginya dan sama seribu juga. pertanyaan tentang konsentrasi. Tadi kalau kebanyakan nambahin raginya, apakah terus mengubah? Enggak, jadi tergantung. Kalau kebanyakan ragi kan ragi itu kan reaktan ya. Ya. Nah, reaktan itu kalau misalnya yang lainnya habis, raginya masih ada. Tepungnya udah nggak ada lagi. Jadi si ragi mau bereaksi sama siapa sih? Kita lihat simulasi dulu. Kenapa sih kok kalau suhunya tinggi, laju reaksi itu semakin cepat? Kita naikkan suhunya. Perhatikan pergerakan molekulnya. Apa yang terjadi ketika suhu dinaikkan? Apanya yang makin cepat, Jis? Partikelnya bergerak semakin cepat ketika suhunya dinaikkan. Kalau lewat puncak, perjalanannya bisa sampai 8 jam. Itu berarti analoginya seperti kalian reaksi tanpa katalis. Kalau kemarin sudah tentang faktor-faktornya aja, kalau sekarang penjelasannya. Kenapa sih suhu semakin tinggi, semakin cepat, seperti itu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini dengan presentasi? Alhamdulillah. Baik, sekarang waktunya proses kalau begitu. Untuk pembelajaran selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan. Afif pimpin berdoa dulu. Al-Jami Istiradan, doaan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan tabnya.